Assalamualaikum, Masya Allah, Kiai sedang ada di sini. Waalaikumsalam Mas Pandu. Iya Mas Pandu, aku sedang ada keperluan untuk membeli sesuatu. Bolehkah Pandu ikut temani perjalanan Kiai? Silahkan Mas, dengan senang hati. Mas Pandu mau kemana? Kok juga sendirian? Pandu sedang perjalanan menuju ke rumah saudara. Kiai, nasihat apa hari ini? Bolehkan Pandu mendengarkan nasihat Kiai hari ini? Insya Allah Mas Pandu, mudahan bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah, nyuwun ridho lan pangestunipun Kiai. Baik Mas Pandu, kita akan membahas tentang sholat. Pentingnya sholat. Sholat itu sangatlah penting, tapi karena sudah biasa dijalankan, jadi orang menganggap biasa dan akhirnya menjalankannya ogah-ogahan. Hampir semua temanku yang hijrah ke Jakarta zamanku dulu, sekitar tahun 2000, yang masih sholat bisa dihitung dengan jari, malah mungkin 100, yang sholat cuma 2-3, yang lain sudah tak pernah lagi, atau ada juga yang cuma tiap Jumat, padahal di desa mereka aktif di remaja masjid, aktif di musola-musola mengikuti aktif setiap tadarus Al-Quran, tapi begitu sampai di kota semua menguap, seperti orang tak beragama lagi. Itu juga ada yang sudah benar-benar jebolan pesantren, sampai di kota akhirnya luntur juga, entah dengan berbagai alasan mereka tak melakukan sholat, yang jelas itu akan mempersempit jalan hidup mereka, lah ikut-ikutan kota, yang memakai kiblat orang barat, orang yang tak beragama, lah orang yang tak beragama itu kan bahagianya dia ini di dunia, surga mereka di dunia, kita orang muslim surganya kan setelah kita mati, lah kok ngikuti cara hidup orang asing, malah ada yang bilang, lah orang Amerika ndak sholat juga kaya. Apa itu bahagia? Wah, kalau ukuran kebahagiaan itu kayaknya kalau Nabi hidup di zaman ini, berdakwah juga semua orang nolak, karena Nabi itu miskin. Nah, mari lihat diri masing-masing, apa ukuran yang kita buat untuk membahagiakan keluarga kita. Tanda orang yang bertakwa, adalah selalu mendirikan sholat. Ada kata wa yukimuna sholata, selalu kata sholat itu didahului, kata yukimu, atau akimu, artinya mendirikan, padahal sholat itu ndak berdiri saja. Kenapa didahului kata itu? Karena, sholat itu ada zohir ada batin. Sekarang yang bisa berdiri itu apa? Yang bisa berdiri itu adalah sesuatu yang punya ruh. Jadi maksudnya sholatlah dengan ruhnya. Ruhnya sholat itu di mana? Yaitu hadirnya hati dalam sholat. Makanya dibilang yukimu. Maka juga ada larangan sholat sedang kau dalam keadaan mabuk. Orang mabuk secara umum itu gimana sih? Yaitu orang yang lupa, enggeleng, akalnya dan hatinya lupa, itulah mabuk. Jadi mendirikan sholat ya maksudnya, jangan sholat kayak orang mabuk, yang hati dan pikirannya lupa, jungkar-jungkir tapi hati dan pikirannya entah kemana, seperti sholat tapi ndak sholat, karena seperti sholat yang tak ada ruhnya. Dalam hukum fikih, orang sah sholatnya bila dia sudah wudu, melakukan takbiratul ikram, sampai menuntaskan dengan salam, tapi dalam ilmu tasawuf, orang tidak sah kalau sholat memakai pakaian kreditan, sendal gasapan, air wudu curian, yang dimakan barang haram, habis sholat bicarakan kejelekan orang, tidak sah dalam artian sholat itu mardut tertolak, ndak dapat pahala, malah akan makin memperburuk tingkah laku orang tersebut. Jadi hukum fikih itu hanya menghukumi yang terlihat di mata, yang terpegang di tangan, atau hukum yang sampai di bawah langit saja. Kalau ilmu tasawuf lebih jauh lagi sampai hitungan yang tak terlihat, sampai nembus langit 7, dan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf tentu memakai dalil penguat sendiri, jadi tidak ngawur. Iya, juga ya, banyak yang sholat kenapa kadang malah bukan jadi baik, atau mungkin mereka belum paham hakikat sholat yang sebenarnya. Iya Mas, jadi paling mudah melihat sholat itu sudah mulai benar, dia bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah Kiai, ini sangat bermanfaat sekali. Kiai saya sudah mau sampai, Pandu pamit dulu. Ya Mas, hati-hati.